Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nina Isnawati, Ragilhani Fadilah, dan saya sendiri Yunita Putriana Dewi ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang sistem endomembran, retikulum endoplasma, dan segregasi protein. Apa yang akan kita bahas pada bab kita kali ini? Yang pertama, bagaimana definisi dan komponen penyusun sistem endomembran. Yang kedua, apa pengertian dari retikulum endoplasma. Yang ketiga, bagaimana struktur penyusun dan fungsi retikulum endoplasma. Yang keempat, bagaimana proses segregasi protein. Bagian pertama yaitu definisi dan komponen penyusun endomembran. Di sebelah pojok atas tersebut terdapat gambar retikulum endoplasma kasar. Pada sel eukariot terdapat banyak membran yang berbeda. Hal itu merupakan bagian dari sistem endomembran. Sistem endomembran melaksanakan berbagai tugas di dalam sel. Tugas yang dilakukan diantaranya seperti sintesis protein dan transport protein ke dalam membran dan detoksifikasi racun. Sedangkan sistem endomembran adalah himpunan-himpunan membran yang terbentuk unit fungsional dan perkembangan tunggal, baik yang terhubung bersama-sama secara langsung maupun materi melalui transportasi vesikel. Bagian kedua yaitu pengertian dari retikulum endoplasma. Seperti pada gambar di samping, ada gambar retikulum endoplasma halus, bagian retikulum endoplasma halus, dan bagian retikulum endoplasma kasar, ada bagian vesikula transport, dan membran inti. Dalam sel pada sitoplasma terdapat membran yang berbentuk pembuluh atau gelembung atau vakuola dengan rongga pipi yang saling berhubungan, yang mana disebut dengan retikulum endoplasma. Kata endoplasma berarti di dalam endoplasma, sedangkan retikulum berarti jaring kecil. Menurut buku The Cell, retikulum endoplasma adalah jaringan tubulus tertutup dan kantung atau cisterne yang memanjang dari membran nuklir di seluruh sitoplasma. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari Nina Isnawati. Pada bagian 3 kali ini, saya akan membahas tentang struktur dan fungsi retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma sendiri memiliki struktur yang mana membrannya dapat mencapai sekitar setengah dari semua membran sel dan ruang yang tertutup dari retikulum endoplasma, lumer atau ruang cisternal, dapat mewakili sekitar 10% dari total volume sel. Sebagai organel yang termasuk dalam sistem membran dibandingkan dengan membran sel, maka membran retikulum endoplasma relatif lebih tipis. Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan komposisi molekulnya. Pada membran retikulum endoplasma, kandungan proteinnya lebih tinggi daripada lipidnya bila dibandingkan dengan membran sel, sehingga menyebabkan retikulum endoplasma sifatnya lebih stabil dan kental. Retikulum endoplasma mempunyai fungsi atau peranan penting dalam biosintesis sel. Sebuah sintesis awal protein transmembran dan lipida untuk membran retikulum endoplasma, Ag, lisosom, dan membran plasma berkaitan erat dengan membran Re. Protein untuk lumen Re, Ag, dan lisosom seperti halnya protein yang dikeluarkan dari sel halus termasuk ke dalam lumen Re. Retikulum endoplasma juga berperan untuk penyebaran partikel, molekul air, ion-ion,
Dalam sel, terdapat dua daerah retikulum endoplasma yang struktur fungsinya berbeda jelas, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. A. Bagian retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar sangat berkembang dalam sel-sel yang menghasilkan protein untuk diekspor keluar sel. Misalnya pada sel-sel pankreas, retikulum endoplasma kasar berkembang dalam bentuk kumpulan atau kantong-kantong pipih. Ruangan dari retikulum endoplasma kasar kadang sangat sempit karena kedua membrannya hampir berhimpit. Ruangan ini akan berkembang apabila sel-sel mensintesa protein. Retikulum endoplasma ini juga memiliki fungsi sebagai biosintesis sel yang mana butir-butir ribosom pada membran retikulum endoplasma kasar akan mensintesis rantai polipeptida yang pemanjangannya tidak berada di sitosol melainkan menembus pada membran retikulum endoplasma. B. Retikulum endoplasma halus. Retikulum ini berbeda dengan retikulum endoplasma kasar, walaupun keduanya merupakan sebuah sistem yang berkesinambungan. Pada sel hati, retikulum endoplasma halus berupa pembuluh halus yang membentuk anyaman dan menempati sebagian besar sitoplasma. Salah satu fungsi yang penting dari retikulum endoplasma halus adalah detoksifikasi tubuh dari limbah metabolik dan obat-obatan dan sebagai obat detoksifikasi limbah yang dihasilkan dalam proses metabolisme terjadi pada retikulum endoplasma halus yang terdapat dalam sel hati. Ini berisi enzim yang mengkatalis sejumlah reaksi yang dapat membuat obat larut lemak dan limbah metabolik yang larut di dalam air, sehingga mereka dapat dengan mudah larut. Fungsi retikulum endoplasma kasar. A. Sebagai biosintesis sel. Butir-butir ribosom pada membran retikulum endoplasma kasar akan mensintesis rantai polipeptida yang pemanjangannya tidak berada di sitosol melainkan menembus membran retikulum endoplasma. Sebagai dari rantai polipeptida ini tetap berada di dalam membran menjadi protein transmembran, sedangkan bagian yang lain dilepas di dalam sisterna retikulum endoplasma. Protein transmember yang dihasilkan diperuntukkan untuk membran sel bagian lainnya, sedangkan protein yang dituangkan ke dalam lumen retikulum endoplasma diperuntukkan bagi organel lainnya atau disekresikan. Sintesis protein transmembran dan luminal dilakukan oleh polisoma yang menempel pada membran RE serta melibatkan dua jenis reseptor. Reseptor pertama untuk mengenali ribosom subunit besar yang akan mengikat ribosom pada membran RE sehingga memungkinkan terjadinya pemindahan rantai polipeptida dari sitosol ke lumen RE. Sedangkan reseptor kedua mengikat ujung 3 mRNA yang akan diterjemahkan. Pemindahan rantai polipeptida ke dalam lumen RE ditentukan oleh rantai mRNA yang diterjemahkan. Pada mRNA terdapat kodon untuk polipeptida isyarat. Penerjemah ini terjadi di sitosol yang mempunyai pengenal isyarat SRP atau Signal Recognition Particle. SRP ini akan mengikat polipeptida isyarat segera setelah terbentuk dan kompleks. SRP dan polipeptida ini akan segera mengikatkan diri pada reseptornya yang terdapat di membran retikulum endoplasma. Sedangkan fungsi retikulum endoplasma halus yaitu sebagai sintesa lipida. Diperlukan membran REH menghasilkan hampir semua macam lipida yang untuk pembentukan membran, meliputi fosfolipida, terutama fosfatidilkolin atau kolesterol,
Selain untuk penyusunan membran kolesterol, juga merupakan bahan baku untuk sintesis hormon steroid dan asam empedu. Fosfolipida untuk membran sel, membran Ag, dan membran lisosom diangkut dalam vesikel transport. Fosfolipida untuk membran organel dan misalnya mitokondria dan peroksisom tidak diangkut dalam vesikel transport, tetapi dibawa oleh protein khusus yang disebut protein transport fosfolipida. Sebagai detoksifikasi, fungsi yang penting dari retikulum endoplasma halus adalah untuk detoksifikasi tubuh dari limbah metabolik dan obat-obatan, dan sebagai obat detoksifikasi limbah yang dihasilkan dalam proses metabolisme terjadi pada RE halus yang terdapat dalam sel-sel hati. Ini berisi enzim yang mengkatalis sejumlah reaksi yang dapat membuat obat larut lemak dan limbah metabolik larut dalam air sehingga mereka dapat dengan mudah dikeluarkan dari tubuh. Dan yang terakhir adalah bagian proses segregasi protein. Di dalam sel terjadi sintesis kurang lebih 10.000 protein pada ribosom sitoplasma dan ribosom yang menempel pada RE. Protein tersebut mungkin untuk diekspor keluar sel untuk kompartemen intraseluler dan untuk komponen membran. Pemindahan protein ada yang melibatkan RE dan ada yang tidak. Protein untuk sekresi untuk organela tertentu. Protein untuk sekresi untuk organela tertentu, misalnya lisosom, membran sel, membran RE, dan Ag. Pemindahannya melibatkan RE. Protein yang disintesis pada ribosom sitoplasma diangkut ke inti mitokondria, kloroplas, dan peroksisom. Pemindahnya tidak melibatkan RE, tetapi langsung menembus membran masing-masing organela. Sedangkan protein yang pemindahannya melibatkan RE digolongkan atas protein yang larut ke dalam air dilepas ke dalam lumen. Protein transmembran digunakan untuk membran plasma dan membran organel. Sedangkan protein yang larut digunakan untuk lumen organela lain atau dilepas keluar sel. Dan protein yang pemindahan sintesisnya belum langka, jadi harus disempurnakan dalam RE dan Ag. Pemindahan ini disebut pemindahan konstranslasi protein untuk mitokondria, kloroplas, inti, dan periksisom. Tanpa perlu penyempurnaan karena sintesisnya sudah lengkap. Pemindahannya disebut pemindahan pas translasi. Berikut adalah contoh video animasi dari retikulum endoplasma. After ribosomes leave the nucleus, they will have the important job of synthesizing or making proteins. Outside the nucleus, the ribosomes and the rest of the organelles float around in cytoplasm, which is the jelly-like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Rough ER has ribosomes attached to it, and smooth ER doesn't have ribosomes attached to it. The endoplasmic reticulum is a membrane-enclosed passageway for transporting materials, such as the proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.